Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana, NIM 04883354, Prodi Sistem Informasi, UPJJ UT Bandung. Di sini saya ingin mengerjakan tugas 1 mata kuliah analisis visual data. Untuk tugas 1 ini kita disuruh membuat rata-rata kecepatan mobil, rata-rata jarak, dan standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil dengan data tabel seperti ini. Di sini tugas ini kita diberikan 3 soal juga, dan sebelumnya juga kita sudah belajar untuk mengerjakan tugas ini. Baik, tanpa banyak basa-basi, langsung kita kerjakan tugasnya saja. Baik, setelah kita mengerjakan tugas praktik tadi, di sini saya izin menjelaskan untuk hasil praktik yang saya lakukan. Di sini saya akan menjelaskan tiap bagian-bagian dan semua akan dijelaskan oleh saya. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke bagian pertama, di inisialisasi dan pengolahan data. Untuk soal nomor 1 ini, pada bagian awal ini saya mendefinisikan 2 variabel utama, yaitu kecepatan dan jarak. Data ini diambil dari 50 observasi yang ada pada soal tugas 1 tutorial 1. Dan untuk menjawab soal 1 ini, saya menggunakan 3 fungsi fundamental di R. Yang pertama, min kecepatan. Min kecepatan menghasilkan nilai 15,5%, yang berarti secara rata-rata mobil dalam studi ini melaju pada kecepatan tersebut. Dan kedua, ada min jarak menghasilkan 42.28, menunjukkan rata-rata jarak dibutuhkan mobil hingga benar-benar berhenti. Dan terakhir,
SD jarak fungsi ini sangat penting untuk melihat dispersi data nilai 24/24.76 menunjukkan bahwa variasi jarak antar mobil cukup lebar atau beragam. Lanjut ke bagian 2, ada di analisis dan korelasi soal 02A dan 2B. Saya menggunakan fungsi plot untuk membuat scatter plot. Saya menambahkan parameter PCH sama dengan 19 untuk membuat titik data lebih solid dan Cold Style Blue agar prosesnya lebih profesional dengan berwarna biru. Dan poin penting di sini kita perhatikan fungsi pada AB line IM jarak kecepatan. Di sini adalah ada penambahan garis regenerasi linear secara statistik. Garis ini membuktikan adanya korelasi positif yang kuat naik ke atas. Artinya variabel kecepatan secara signifikan memengaruhi variabel jarak tempuh. Semakin cepat kendaraan, maka energi kinetinya semakin besar, sehingga jarak berhentinya pun semakin panjang dasar linear. Dan selanjutnya di bagian distribusi frekuensi, soal nomor 2 bagian C dan D. Di histogram ini memberikan gambaran bentuk dari data kecepatan kita. Dan saya di sini menggunakan label true, di mana agar angka frekuensi muncul tepat di setiap batang. Untuk analisis mendalam dari yang saya lihat di sini, ada dua puncak bimodal pada frekuensi 8, yaitu rentang kecepatan 12 sampai 14 km per jam dan 16 sampai 18 km per jam. Dan frekuensi terendah berada di kecepatan ekstrim, bawah 4 km per jam dan atas 25 km per jam. Ini mengindikasikan bahwa data berpusat di tengah sekitar rata-rata 15 sampai 15,5, namun memiliki sebaran yang cukup merata di rentang kecepatan menengah. Dan terakhir di komparasi relatif soal nomor 3 ini. Untuk soal nomor 3 saya menghitung koefisien keberagaman CV berbeda dengan standar deviasi biasa. Di sini CV digunakan untuk membandingkan variabilitas antara dua kelompok data dengan satu atau rata-rata yang berbeda. Dan untuk rumus yang saya masukkan ke R adalah SD garis miring mean titik bintang 100, yaitu nilai CV matematika Thomas 13.33% dan nilai CV bahasa Inggris Thomas adalah 11.42%. Untuk kesimpulannya, karena CV matematika lebih besar, maka sebaran nilai mahasiswa di kelas matematika lebih bervariasi atau lebih beragam dibandingkan kelas bahasa Inggris yang cenderung lebih seragam. Dan terakhir, penutup dari saya, demikian pemaparan saya mengenai pengolahan data menggunakan RStudio ini untuk tugas pertama analisis visualisasi data ini. Semua kode telah berjalan dan ada error tadi 2 kali. Mungkin saya tidak fokus, mohon dimaklum dan mohon maaf. Dan soal semua sudah dikerjakan dan kurang lebihnya seperti itu, mohon dimaklum, dan jika ada yang salah saya menerima masukan dan saya mendapatkan revisi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.